Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi muhibban alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Para pemirsa jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Tahun ini sungguh sangat bersyukur kita bisa bertemu dengan bulan suci, bulan keutamaan. Salah satu dari keutamaan bulan Ramadan adalah bahwa kita disunnahkan untuk melaksanakan umrah ke tanah suci. Dalam sebuah hadis yang masyhur dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Muhammad SAW beliau menanyakan hal ini kepada seseorang wanita di Madinah bahwa waktu itu ada di bulan haji. Mengapa engkau tidak melaksanakan haji bersama kami? Wanita itu menjawab, aku bekerja. Jika tak bekerja, aku tak makan. Maka kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa jika datang bulan Ramadan, maka laksanakanlah umrah. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan itu pahalanya setara dengan haji. Dalam riwayat Bukhari dikatakan bahwa melaksanakan umrah di bulan Ramadan adalah pahalanya sama dengan berhaji bersamaku. Para pemirsa yang kami muliakan, bahwa apa yang dimaksud dengan pahala yang senilai dengan haji dalam umrah Ramadan tersebut, Imam Nawawi rahimahullah beliau mengatakan bahwa sesungguhnya fadilah, keutamaan atau pahala tersebut memang betul sama dengan haji, tetapi tidak bisa menggantikan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan rukun kelima, rukun Islam itu, yaitu melaksanakan ibadah haji. Jadi bahwa melaksanakan umrah di Ramadan adalah memang hanya untuk meningkatkan keimanan dan pahala yang sama dengan haji, tapi kewajibannya sebagai kaum muslimin tetap, jika ada rezeki dari Allah untuk kita, maka laksanakan haji dengan sempurna di bulan Dzulhijjah. Jamaah kaum muslimin yang budiman, mengulang kembali tentang keutamaan umrah di bulan Ramadan, bahwa segala biaya yang kita keluarkan untuk berangkat umrah di Ramadan adalah Allah ganti pasti dengan pahala yang mulia. Apalagi sedekah di bulan Ramadan adalah hal yang sangat baik. Tidak ada cerita bahwa orang setelah pulang umrah kemudian fakir atau miskin, yang ada dilipat gandakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan unik dari jamaah, Ustadz, mengapa ketika kita di tanah suci keimanan kita begitu bagus, begitu kuat? Kami jawab bahwa lihatlah sekeliling kita, semua orang termotivasi untuk ibadah. Terdengar azan, orang bergegas untuk melaksanakan sholat. Lihat di mall, tidak ada musik, perempuan semua berjilbab. Di kamar hotel, lihat TV, channelnya tawaf, tilawatil Quran, ada Ka'bah. Channel berikutnya Masjid Nabawi. Semua kebaikan menumpuk di tanah suci. Maka dari itu wajar kalau kita, iman kita di tanah suci begitu baik. Jamaah rahmatullah, bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau bersabda bahwa tabi'u bainal haji wal umrah, itu kutilah aktivitas amalan haji dan umrah. Sesungguhnya keduanya adalah amalan baik yang satu dengan lainnya itu adalah membebaskan kita dari dosa-dosa, seperti layaknya besi yang dibakar dan kemudian menghilangkan karat. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di akhir tausiah Ramadan ini, mari azamkan kita untuk bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mumpung kita masih di dunia, mumpung kita masih punya semangat dan punya iman, laksanakanlah ibadah-ibadah wajib dengan baik, selingi dengan ibadah-ibadah sunnah. Semoga ibadah Ramadan tahun ini menjadi ibadah dan amalan dengan pahala paling berkesan dalam hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir adalah bahwa jika ada pembahasan, komentar dan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan munira. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqq bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa sallim wa barak. Amma ba'du. Saudaraku seiman, alhamdulillah di hadapan kita ada sebuah bulan yang mulia sekali, bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan di mana kita bersaum, yaitu berpuasa. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan di mana di bulan ini untuk menempa kesabaran kita. Seperti yang dikatakan para ulama, sabar itu dibagi menjadi 3 unsur. Dan ketiga unsur sabar ini semuanya berada di dalam pahala puasa di bulan Ramadan. Lalu apakah ketiga unsur sabar yang disebutkan para ulama? Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah, bersabar atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kita melaksanakan ibadah puasa tidak lain adalah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kemudian yang kedua, as-sabru 'ala ijtinabi ma naha, bersabar atas apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berpuasa, tidak lain Allah telah memberikan isyarat untuk kita meninggalkan maksiat. Karena maksiat dapat merusak pahala puasa kita, atau bahkan dapat merusak puasa itu sendiri. Kemudian yang ketiga, as-sabru 'anil musibah, bersabar terhadap musibah yang menimpa kita. Karena ketika kita berpuasa, kita akan merasakan rasa haus, dahaga, bahkan rasa lapar, dan itu adalah musibah yang menimpa kita. Maka dari itu, di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita orang yang beriman itu ditempa kesabaran kita. Kita akan betul-betul ditempa kesabaran kita di bulan Ramadan ini. Karena itulah bulan Ramadan seringkali disebut dengan syahrul sabr, bulannya kesabaran. Karena kesabaran itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah merupakan model keimanan kita, yang artinya adalah pokok keimanan kita. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "As-sabru fil iman bimanzilati ra'si fil badan." Sabar dalam keimanan itu bagaikan kepala di badan kita. Seperti yang kita ketahui, badan tidak akan bisa hidup tanpa adanya kepala. Begitu juga dengan keimanan. Keimanan tidak akan sempurna, tidak akan hidup tanpa adanya kesabaran. Karena untuk masuk surga itu berat. Perintah-perintah Allah seringkali tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Sementara larangan-larangan Allah seringkali selaras dengan syahwat kita. Maka disitulah kesabaran kita benar-benar diuji. Kesabaran kita benar-benar dibutuhkan. Ikhwati fillah, terlepas betapa agungnya pahala sabar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya pahala orang yang sabar itu dia tidak ada batasnya. Oleh karena itulah pahala puasa yang tidak ada batasnya. Kalau kita bicara dengan amalan-amalan lain, Allah menyebutkan 10 sampai 700 kali lipat. Tapi karena puasa yang berkaitan dengan sabar, maka pahalanya hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini kesabaran kita akan betul-betul ditempa. Sabar dalam menjalankan puasa, sabar dalam melaksanakan salat tarawih, sabar untuk terus membaca Al-Quran, sabar untuk terus berada di atas keimanan, dan sabar untuk meninggalkan maksiat yang dapat merusak shaum kita. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk kita, yakni di bulan Ramadan ini kita menjadi hamba Allah yang sabar di atas keimanan dan ketakwaan, sehingga kita tidak lagi mengatakan kesabaran kita ada batasnya. Tapi dengan adanya bulan Ramadan ini,
kesabaran kita menjadi semakin bertambah, menjadi tidak terbatas sampai nyawa di atas kerongkongan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita berada di depan Masjid Darul Fatah 4 yang beralamatkan di Sukajawa, Lingsuh, Bandar Lampung. Saat ini kita masih dalam tahap penyelesaian pembangunan masjid di kampus Darul Fatah 4 ini, yang saudara-saudara dan muslimin semua yang bisa menyaksikan. Masih beberapa tempat yang harus kita selesaikan, yaitu terutama jendela, kemudian plafon, lantai, dan lain sebagainya. Kemarin panitia sudah mencoba untuk menghitungnya. Kebutuhan untuk penyelesaian jendela lebih kurang kita membutuhkan dana 100 juta, kemudian plafon itu lebih kurang 50 juta, dan lantai itu lebih kurang 30-an juta lagi. Nah, itu semua kami mengajak sebagai pengurus Yayasan Darul Fatah untuk menyelesaikan pembangunan masjid kampus 4 ini, dan semoga saja dengan apa yang kita upayakan, dengan apa yang kita berikan, dengan apa yang kita infakkan dalam pembangunan masjid ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bersama kaum muslimin sekalian bahwasanya insyaallah kita akan menyelenggarakan pendidikan khusus untuk ma'had. Artinya disinilah nanti kita akan mencetak para kader ulama, para penghafal Al-Quran juga, sebagaimana yang sudah berjalan di kampus 1, kampus 2, dan kampus 3. Dan insya Allah kita targetkan di bulan Juni, anak-anak yang selama ini menghafal di Jalan Kopi itu akan kita pindahkan di sini, lebih fokus lagi untuk lebih mempelajari Al-Quran, mempelajari bahasa Arab, dan mempelajari ulum syariah. Dan kepada saudara sekalian, Bapak Ibu dan kaum muslimin sekalian yang ingin menyalurkan infak sedekahnya ke pembangunan Masjid Darul Fatah ini, bisa melalui nomor rekening yang sudah kita cantumkan di bawah. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan, kami harus menjemput ke rumah, insya Allah panitia pun sudah siap untuk menjemput hal tersebut ke rumah Bapak Ibu sekalian. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Mari dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan agar lebih berkahnya puasa kita dan harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, fastabiqul khairat, untuk berinfak menyelesaikan pembangunan Masjid Darul Fatah 4 ini. Demikian saja, lebih kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أن